saja kawan, kita saudara. Indonesia, Malaysia selamanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Baru-baru ini kita melihat fenomena yang cukup mengherankan di Malaysia. Banyak pihak termasuk para influencer dan orang tua yang tampak gelisah dan mengajak untuk memboikot penggunaan bahasa Indonesia. Mereka meminta agar perangkat diatur kembali ke bahasa Melayu dan membatasi paparan bahasa kita. Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profile ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel, ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kat luar sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah ni? Padahal jika kita melihat negara tetangga lain seperti Brunei atau Singapura, mereka justru bersikap sangat wajar dan terbuka. Bahkan bangsa-bangsa lain di dunia pun banyak yang tertarik dan senang mempelajari bahasa Indonesia. Lantas, kenapa justru Malaysia yang tampak sibuk dan panik sendiri? Mari kita bahas. Mari kita lihat perbedaannya. Brunei dan Singapura. Pola pikir yang dewasa. Di Brunei, bahasa Melayu memiliki kedudukan yang sangat kuat dan terhormat sebagai bahasa istana. Mereka sangat percaya diri dengan identitas mereka, sehingga pengaruh bahasa lain tidak dianggap sebagai ancaman. Di Singapura, masyarakatnya banyak terbiasa hidup dalam keragaman bahasa. Bagi mereka, bahasa adalah alat komunikasi dan jembatan pemersatu, bukan alat perpecahan atau permusuhan. Mereka paham bahwa menjadi masyarakat yang terbuka justru membuat negara mereka maju. Pesan penting dari saya, cintai bahasa ibu, tapi jangan benci yang lain. Sebenarnya mencintai dan memprioritaskan bahasa ibu itu sendiri adalah hal yang wajib dan sangat benar. Generasi muda memang harus dididik untuk menguasai, menghormati, dan mengutamakan bahasa nasional mereka masing-masing. Ya. Namun caranya seharusnya adalah dengan mengedukasi dan membangun rasa percaya diri, bukan dengan cara memboikot, melarang, atau membenci bahasa lain. Jika bahasa mereka kuat dan mereka percaya diri, tidak perlulah takut akan tergerus. Tindakan melarang justru memberikan kesan bahwa mereka itu kurang percaya diri dan merasa kalah bersaing. Beda dengan kita, lihatlah kita orang Indonesia, kita sangat mencintai bahasa Indonesia, itu adalah harga mati. Tapi kita juga orangnya terbuka, kita ingin belajar, kita ingin maju. Banyak dari kita yang menggunakan bahasa Inggris di gadget atau pekerjaan, bukan karena mengabaikan bahasa sendiri, tapi karena kita ingin menambah wawasan dan kemampuan. Bagi kita, menjadi multilingual atau bisa banyak bahasa itu justru sebuah kebanggaan, bukan pengkhianatan. Sebenarnya sangat disayangkan jika persaudaraan kita justru dihambat oleh hal-hal seperti ini. Mencintai budaya sendiri itu indah, tapi tidak perlu juga sampai menutup diri atau memusuhi orang lain. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama maju dengan cara yang lebih bijak dan saling menghargai. Mencintai bahasa ibu itu benar, tapi tidak perlu membenci bahasa lain. Mengapa Brunei dan Singapura bisa bersikap lebih dewasa, sementara kalian, Malaysia, justru sibuk memboikot ini dan itu? Konyol kan? Betul nggak? Oke, kiranya cukup dari sini dulu konten saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih, salam hangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dengar
bercerita dari seberang sana. Ada yang heboh, ada yang gelisah. Larang bahasa kita, suruh boikot semua. Padahal aslinya sama-sama rumpun Melayu. Lihat Brunei, lihat Singapura. Mereka santai, biasa saja semua. Bahasa itu jembatan, alat menyambung hati. Bukan buat perang, bukan buat benci. Oh, kenapa harus panik? Oh, kenapa harus gugup? Kalau bahasa kalian itu kuat dan hebat, ngapain takut kalah saing sama kami? Oh, cintai bahasa ibu, tapi jangan benci yang lain. Kita bangga jadi warga Indonesia. Bisa banyak bahasa, itu justru hebatnya. Kita setting HP pakai bahasa Inggris, bukan berarti lupa sama diri sendiri. Itu namanya kita mau belajar, mau pintar, mau maju, mau terbuka lebar. Tapi kalian malah ngurung diri, takut terbawa arus, takut tersaingi. Sadar dong kawan, itu namanya minder. Bahasa kita keren, makanya disukai anak muda. Say anak muda ya. Oh, kenapa harus panik? Oh, kenapa harus gugup? Kalau bahasa kalian itu kuat dan hebat, ngapain takut kalah saing sama kami? Oh, cintai bahasa ibu, tapi jangan benci yang lain. Kita bangga jadi warga Indonesia. Bisa banyak bahasa, itu justru hebatnya. Pola pikir luas, wordis yang sempit, yang maju voice, yang takut bersaing. Percaya diri dong, ayo dong bangkit. Jangan sampai kelihatan aneh di mata dunia. Do you cinta bahasa sendiri itu banyak, tapi membenci yang lain itu salah. Santai saja kawan, kita saudara. Indonesia, Malaysia selamanya. Cinta bahasa sendiri itu benar, tapi membenci yang lain itu salah. Santai saja kawan, kita saudara.